Kemarin gue buka website MyAnimeList buat ngeliat ada anime apa aja yang baru dirilis. Dan di barisan paling atas ada anime yang dapat rating 9,03. Dan gue kayak what the fuck? Apa ini? Gue langsung cek animenya dan ternyata udah rilis 4 episode dalam 1 hari. Gue langsung maraton episodenya karena saking penasaran. Dan setelah gue nonton, gue mikir kayak damn, ini mungkin jadi anime terfavorit gue di tahun ini. Di video sebelumnya gue muji-muji banget anime Tengokyu Daimakyu yang dimana rilis di tahun ini juga. Dan itu juga bener-bener anime terfavorit gue men. Tapi itu pas 9 Juli. What? 9 Juli? Udah berapa lama gue gak upload? Damn, makasih buat lo yang masih nonton channel mati ini. But hey, sekarang udah beda. Anime baru ini kemungkinan jadi anime terbaik di tahun ini. Dan anime ini berjudul Soso no Frieren. Keabadian umur bisa jadi suatu hal yang luar biasa. Kalau lu punya keabadian, lu bisa punya semua waktu yang ada di dunia ini. Lu bisa keliling dunia, belajar setiap hal, ngelakuin setiap hal yang belum pernah lu lakuin. Dan gak perlu khawatir tentang kematian. Tapi, keabadian juga bisa jadi suatu hal yang paling parah. Karena kalau lu abadi sendiri, lu bakal ngelihat setiap orang yang deket sama lu meninggal dunia satu persatu. Hidup lu bakal jadi pertualangan yang gak ada endingnya untuk ratusan tahun, bahkan ribuan. Itu yang terjadi dengan Frieren. Setelah pertualangan selama 10 tahun untuk melawan Raja Iblis, Frieren dengan kelompoknya kembali ke rumah untuk merayakan kemenangan mereka, mengenang perjalanan mereka selama 10 tahun. Dan kebetulan di hari itu juga ada acara petasan, yang dimana acara petasan itu cuma ada 50 tahun sekali. Di saat ngeliat indahnya petasan di atas langit, Frieren ngomong, selanjutnya di acara ini gue bakal janji bawa kalian ke tempat yang pemandangannya lebih bagus. Dan yang lain kayak, maksud lu apa anjir? Ini acara ada 50 tahun sekali bro. Ya kita bisa nunggu. Elf agak lain emang. 10 tahun pertualangan tuh waktu yang lama buat mereka, tapi bukan untuk Frieren. Bagi dia mah 10 tahun kayak ya biasa aja, karena dia elf yang punya umur abadi. Bahkan 10 tahun tuh nggak 10% hidupnya anjir. Setelah semua itu, mereka semua berpisah, saling mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba animenya nge-skip waktunya ke 50 tahun kemudian anjir. Waktu berlalu begitu aja dan Frieren tetap dalam bentuk yang sama. Sementara itu, Himmel dan temen yang lainnya menua. Seperti yang dijanjiin, Frieren reuni ngebawa teman-temannya ke tempat yang lebih indah untuk ngelihat acara petasan itu lagi. Untuk terakhir kalinya. Yang dimana butuh 5 hari anjir untuk sampai sana. Mereka sampai di sana dan momen itulah jadi kenangan terakhir mereka bersama. Besoknya ada kabar bahwa Himmel telah meninggal. Frieren terima kematian itu apa adanya dan gak nunjukin emosi apa-apa. Sampai suatu saat di pemakaman Himmel, Frieren pun nangis. Sadar bahwa dia gak tahu apa-apa tentang Himmel. Meskipun 10 tahun bersamanya gak terasa lama untuk Frieren, tapi ternyata itu jadi pertualangan yang berarti buat dia. Dia harap dia bisa bersamanya lebih lama untuk mengenalnya lebih baik sebagai manusia. Ini anime sedih banget men. Soso no Frieren adalah salah satu anime terbaik yang bisa lo tonton sekarang. Karena dari setiap anime yang gue tonton di tahun ini, gak ada yang rasanya tuh kayak anime Frieren. Frieren tuh salah satu anime itu yang dimana ngebuat lu ngerasa damai saat nonton animenya. Animenya ngasih lu suatu mood tertentu yang kebanyakan anime gak bisa ngasih. Animenya damai, tenang, sedih banget tapi dengan sensasi optimis. Animenya gak punya cerita besar yang plot twist wow gila-gilaan apalah. Enggak, ini cuman anime dengan cerita simple. Tapi cara ngeceritain cerita simpelnya tuh bagus banget menurut gue. Anime Frieren emang tentang feelingnya banget daripada tentang action atau plot yang besar-besaran. Yang gue sadar animenya sendiri punya banyak kesamaan dengan anime Violet Evergarden. Pas gue nonton Frieren, vibesnya emang ngingetin banget sama Violet. Bahkan menurut gue karakter mereka banyak kesamaannya. Karakter Frieren tuh kayak Violet dalam bentuk yang berbeda gitu anjir. Cara mereka berpikir tuh mirip banget, sama-sama kurang ekspresi dan emosi. Ngomongin Violet, soundtrack di anime Frieren bikin animenya 10 kali lebih bagus anjir. Soundtracknya nenangin banget dan bikin dunianya lebih indah gitu loh. Gue saranin tonton anime pakai headset men. Dan soundtracknya mirip kayak Violet. Lu tahu kenapa? Karena orang yang buat soundtrack Frieren dan Violet itu orang yang sama men. Gue baru tahu anjir. Dunianya juga lumayan menarik dengan adanya buku misteri, tempat-tempat, monster-monster yang bikin dunianya semakin terpadu. Dan satu hal lagi, gue rasa nih anime punya dunia yang vibesnya kayak Mushoku Tensei. Jadi nih anime bisa dibilang berasa kayak Violet Evergarden tapi di dalam dunia Mushoku Tensei anjir. Frieren tuh sepuh dalam dunia magic men. Dia selalu belajar tentang sihir di dunia ini. Meskipun tuh sihir gak ada manfaatnya, dia tetap pelajarin. Karena ya mau aja. Ini kayak kita nontonin main karakter yang udah ngeselesain misi 100% dan kita cuma nontonin dia ngelakuin side quest doang anjir. Cerita animenya berlanjut dengan pertualangan Frieren, mencari tahu dunia, sihir, bahkan perasaannya sendiri. Kematian Himmel ngerubah dia, bikin dia sadar kalau
beginilah manusia, cuman makhluk hidup yang dengan berlalunya waktu akan mati. Waktu bukan hal yang penting buat Frieren. Dia nggak pernah bener-bener ngapresiasi waktunya bersama kelompoknya. Karena dia mikir kayak, ya masih banyak waktu, tapi ternyata waktu nggak sebanyak itu, men. Gue masih inget waktu SD ada guru ngomong kayak, sekolah tuh cepet, SD 6 tahun tuh cepet. 6 tahun kelihatannya lama emang, tapi suatu saat kalian akan sadar, besok kalian tiba-tiba udah masuk SMP aja. Dan itu bener anjir. Gue ngerasa kayak, lah iya udah mau lulus aja ya. Kemarin perasaan baru kelas 1 gue. Nih anime bener-bener tentang kayak apa tujuan dan makna waktu dalam hidup kita. Shit, nih anime ngingetin kita sebagai manusia bahwa hidup tuh gak selamanya anjir. Tapi animenya gak selalu ke hal yang dalam terus yang kayak gue omongin tadi. Nih anime juga fun, man. Animenya juga gak terlalu bikin lu mikir keras apalah. Nih anime simple beneran. Cara mereka ngobrol tuh santai banget. Dan gue suka banget sama dialog-dialog di anime ini. Kerasa natural aja gitu. Dialognya bikin gue tenggelam. Dan itu juga karena karakter-karakternya yang realistis. Gue suka banget sama karakter-karakter nih anime. Karakternya kerasa natural aja gitu. Cara mereka berinteraksi tuh bikin gue makin fokus sama animenya. Animenya juga sering nunjukin momen-momen masa lalu Frieren sama kelompoknya, yang bikin gue ngerasa nostalgia ke memori yang bukan punya gue anjir. Gue gak punya cukup banyak kata buat ngemuji nih anime. Intinya nih anime simple, santai, tenang, emosional, tapi bener-bener bagus. Cara mereka ceritain kisahnya tuh bagus aja gitu. Tapi gue juga mikir nih anime nggak buat anime fans biasanya. Karena anime ini nggak tentang yang gue bilang tadi, pertarungannya lah, plot twist, kuat-kuatan. Enggak, animenya lebih slow dan santai aja. Bahkan gue lebih ngerekomendasiin nih anime ke orang yang nggak terlalu ngefans sama anime. Openingnya dibuat oleh Yoasobi by the way, yang dimana agak beda vibesnya sama animenya. Tapi gue suka banget sama endingnya anjir. Endingnya bagus aja men. Coba lo kasih denger sekali. Gue bisa ngerasain nih anime bakal ngerubah hidup orang gitu man. Ngerti gak? Kayak 1 atau 2 orang bakal berubah gitu setelah mereka nonton nih anime. Seenggaknya cara mereka menghargai waktu di hidupnya gitu loh. Kebanyakan dari kita gak sadar betapa berharganya waktu di dalam hidup kita. Ngabisin waktu sama temen-temen, sama orang yang lu sayang, bahkan sendirian. Karena gue rasa pada akhirnya kenangan-kenangan itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Suatu hari kita bakal keinget dan sadar betapa berharganya momen-momen itu. Dan gue harap kalian bisa ngabisin waktu kalian dengan worth it. Kebanyakan dari kalian cuma scroll doang dari tadi. Kayak lu. Iya lu. Ngabisin waktu lu nonton nih video daripada ngelakuin sesuatu buat hidup lu anjir. Jangan lupa like by the way, subscribe sekalian. Next gue upload bakalan minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Atau kalau ada anime yang sebagus Frieren rilis lagi. Bye, kasih gue saran di komen.